Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan duduk Ibu. Terima kasih. Kenalin Bu, saya Bidanisa. Hari ini saya jaga di Poli KB Bu. Ya, Ibu dengan Ibu siapa? Ibu Kuswiraningsih. Ibu Kuswiraningsih. Ada keperluan apa Ibu Kus? Ada mau KB Bu pasang. Mau KB? Iya. Pasang apa? Ayudi. Oh, mau pasang spiral. Umur Ibu berapa sekarang? 42. 42 ya Bu ya. Ibu udah mantap mau pasang spiral? Udah. Udah mantap. Udah. Sebelumnya Ibu udah tahu belum KB itu apa aja? Udah. Apa aja Bu? Coba Ada KB suntik. Ya. Ada KB pil. Ada apa namanya? Spiral ya Bu. Spiral tuh IUD ya Bu ya. IUD, oh. Terus Udah tahunya itu Bu. ada implan juga Bu yang susuk 2 di sini ya Bu ya. Iya. Kurang lebih tadi Ibu mau pilih apa dari sekian yang Ibu tahu tentang KB? Mau yang tadi Spiral Bu ya, IUD. Jadi saya akan menerangkan Ibu ya, sebelum Ibu pasang spiral saya mau nerangin dulu Bu keuntungan, keunggulan, dan kenalin juga spiral itu apa ya. Nah ini spiral itu disebut alat kontrasepsi dalam rahim Bu, bukus ya. Iya. Jadi alatnya kecil sebesar ini nih ya. Insya Allah efektif, aman, dapat dicabut kapan aja ya Bu ya. Tapi spiral yang di sini nih adanya yang untuk 8 tahun Bu. 8 tahun ya. Terus dapat menambah pendarahan haid atau menyebabkan kram. Nanti jangan kaget kalau Ibu habis pasang itu haidnya akan lebih panjang ya. Terus agak sedikit kram sedikit di perut ya Bu ya. Tapi kalau IUD itu tidak melindungi dari HIV/AIDS ya. Yang melindungi itu kondom. Dari infeksi menular seksual juga tidak melindungi ya Bu. Nah terus nih, yang tidak bisa memakai AKDR atau IUD ya Bu ya. Nah Ibu hamil nggak? Enggak ya. Ibu baru melahirkan? Enggak sih. Enggak ya. Kalau habis melahirkan harus tunggu 40 hari dulu. Terus Ibu memiliki resiko IMS maaf Bu ya. Ibu suami ada berapa? Satu ya Bu ya. Mohon maaf Bu, nggak pernah gonta. Pulang setiap hari kan Bu ya? Pulang setiap hari di rumah ya. Menstruasi Ibu biasanya tiap bulan? Iya rutin Tiap bulan. Terus ada pernah suka sakit perut atau keras gitu di perut? Enggak pernah ya Bu ya. Selama ini oke aja ya Bu ya. Oke. Nah Bu ya, nih kemungkinan efek samping. Nanti setelah Ibu pasang kemungkinan ada efek sampingnya Bu. Ya, 1, kram selama beberapa hari perutnya. Terus yang kedua ada flek. Ya, jadi habis saya pasang nanti ada fleknya. Ya, kurang lebih ya 1 minggu lah. Insya Allah itu udah kelar nanti. Setelah 1 minggu udah nggak flek lagi. Ya, terus haidnya lebih banyak dan lebih lama. Biasa Ibu berapa hari haidnya? Biasa seminggu 7 hari. 7 hari ya. Ya kadang-kadang dia bisa sampai 8-9 hari ya. Terus ada kram di perutnya, suka sakit gitu kalau haid ya, suka tegang perutnya ya. Nanti setelah pemasangan 2-3 bulan itu sakitnya berkurang semuanya, keluhannya berkurang dan seperti biasa lagi ya Bu. Nggak ada keluhan lagi nanti ya. Awal doang ya Bu ya. Awal-awal aja ya. Terus Bu ya, kalau Ibu udah dipasang IUD, nanti Ibu harus tahu IUD apa yang Ibu pakai ya. Di sini IUD-nya untuk 8 tahun Bu. Ya, jadi kartunya itu nggak boleh hilang Bu ya. Nanti kalau hilang nanti Ibu bingung, lupa kapan cabutnya. Jadi harus 8 tahun kemudian cabut. Atau Ibu mau punya anak lagi Bu? Enggak Bu. Enggak ya? Enggak, ya udah. Terus nanti biasanya siklus haidnya tuh berubah gitu Bu ya. Nanti setelah KB-nya 3-6 minggu nanti siklus haidnya kembali normal lagi ya Bu ya. Ada yang mau ditanyain lagi? Enggak sih Bu, udah jelas. Nanti kalau misalkan Ibu ya ada terlambat haid atau merasa hamil Ibu, terus ada sesuatu yang tidak nyaman buat Ibu nanti balik lagi ke sini untuk kontrol ya Bu ya. Ya, saya tanya-tanya dulu ya Bu ya. Ini ya. Tadi namanya Kuswiraningsih ya? Iya Bu. Umur?
42. 42. Maaf ibu, tamatan sekolah apa? Saya SD. SD. Kerja di mana ibu? Ibu rumah tangga, Ibu Bu. rumah tangga ya. Suami siapa namanya? Tarman. Tarman. Umur Umur 45. 45. Tamatan sekolah Sama, Bu. SD. Iya. Bapak kerja? Kerja. Kerja ya. Di mana? Karyawan. Karyawan. Oh, karyawan ya. Tinggal di mana sekarang Bu? Tinggal di Peru, Bu. Peru. Ada keluhan nggak? Enggak sih. Nggak ada ya. Iya. Mens pertama kali dapat mens umur berapa ibu? Pertama umur ini 12. 12 tahun Iya. ya. Siklus 1 bulan sekali headnya. Iya. Biasanya mainnya berapa lama? 1 minggu. 1 minggu. Oke. Ya, suka mules nggak bu perutnya kalau mau head? Enggak sih, Bu. Enggak ya. Ada keputihan? Kadang-kadang. Kadang-kadang. Men terakhir tanggal berapa? Tanggal 15 April. 15 April ya bu ya. Ibu nikah umur berapa waktu itu? Umur 23. 23 ya. Udah berapa lama sama bapak sekarang nih? Makanan 20 tahun kan ya? Iya. Sebelumnya ibu KB apa? KB itu suntik. Suntik. Iya. Udah berapa lama KB suntik bu? Kurang lebih udah 5 tahunan ya bu ya? Ibu lagi minum obat nggak bu? Enggak, Bu. Enggak ya? Ada suka sakit, ada penyakit jantung gitu, darah tinggi, gula darah? Enggak ya? Enggak. Maaf ibu merokok enggak? Enggak ya? Maaf ibu nih satu lagi ya. Pernah ada penyakit kelamin enggak bu? Enggak sih, Bu. Enggak pernah ya? Baik-baik aja kondisinya ya. Terus ada tumor, benjolan-benjolan ada nggak bu? Nggak pernah ya bu ya. Terus pernah operasi nggak bu? Nggak pernah. Pernah perdarahan bu? Enggak ya. Semuanya oke-oke aja ya bu ya. Ini udah bilang suami belum bu mau dipasang IUD? Udah sih, Bu. Udah bilang ya bu ya. Makan sehari-hari berapa kali bu? 3 kali. 3 kali. Minum juga? Minum berapa kali? Berapa liter? 1 liter. 1 liter ya, Bu? 1 liter. Sebotolan gede itu? Botol gede ya. Oh ya kurang bu, Kurang. tambah lagi ya, jadi 2 botol sehari itu ya. Tidur berapa kali, berapa jam bu sehari bu? Tidur yang malam atau siang? Sehari? Sehari 8 jam. 8 jam ya bu. Kalau buang air besarnya normal ibu? Normal. Sehari berapa kali? 2 kali. 2 kali. Kalau BAK-nya? Ya. Buang air besarnya berapa kali sehari bu? Sekali, Bu, pagi. Pagi ya? Iya. Kalau buang air kecil? Bisa enggak terhitung sih, Bu. Nggak terhitung tapi banyak ya bu ya? Enggak juga. Gimana ya? Normal aja? Normal. Oh iya baik bu. Ibu sebagai ibu rumah tangga kan bu ya? Iya. Oh iya. Tiga. Bu, tadi kan udah saya terangkan ya bu ya mengenai alat kontrasepsi IUD yang ibu pilih ya. Ya. Kemudian tadi juga udah saya tensi bu, tensi berat badan semuanya normal ya bu ya. Terus sekarang nih bu ya, jadi spiral itu dipasangnya di dalam rahim ya bu ya. Nanti ibu udah ngerti kan bu ya, nanti posisinya seperti akan melahirkan, nanti kita tiduran di situ ya. Terus sebelum pemasangan dilakukan ada yang harus ditandatangani nih bu, persetujuan kalau ibu bersedia untuk dipasang spiral. Ya, makasih. Bu, ini kan udah tanda tangan tadi ya, berarti ibu setuju. Nah, sebelum pasang, ibu ke kamar mandi dulu, bersih-bersih dulu ya bu ya. Nanti saya tunggu di sini, oke? Nanti kalau udah siap bilang ya. Iya. Kemudian setelah itu, sambil menunggu pasien, kita melakukan persiapan ruangan terang yang tertutup. Kemudian kita persiapan alat, ada korenta, kapas GTT, handscreen steril, kemudian IUD-nya, spekulum, ada tenakulum, ada kom untuk betadin, ada gunting, ada sonde uterus. Kemudian setelah itu ada cairan klorin untuk alat, kemudian ada tempat sampah dan lampu sorot.
Pemeriksaan fundus. Maaf ya Bu ya. Iya. Saya periksa, sakit nggak Bu ini? Enggak. Tidak terdapat benjolan pada uterus ibu. Kemudian membantu ibu melakukan posisi litotomi. Maaf ya Bu, nanti seperti ini ya Bu ya. Ya, Oh, seperti iya. ini ya. Terus dibuka celananya semuanya ya Bu ya. Aha. Mengatur cahaya, kemudian kita menggunakan sarung tangan steril, kemudian melakukan vulva hygiene. Ibu, sebelumnya kita bersihin dulu ya Bu ya vaginanya ya Bu ya. Iya Bu. Maaf ya Bu ya. Iya. Udah Bu, bersih nih Bu, udah bersih ya Bu ya. Kemudian melakukan inspeksi pada alat genitalia. Dengan memasang spekulum. Bu, maaf ya Bu ya, saya pasang alat dulu ya Bu. Iya Bu. Tarik nafas panjang Bu. Tarik nafas panjang ya Bu ya. Iya Bu. Sakit nggak Bu? Iya dikit. Dikit ya. Tidak terdapat tanda kehamilan, kemudian tidak terdapat erosi pada porsio. Kemudian Bu, saya Ya. mau ambil ini, mau lepasin alat nih Bu ya. Iya Bu. Tarik nafas panjang Bu. Melepaskan spekulum, pastikan sendal spekulum di dalam klorin. Kemudian kita melakukan palpasi. Bu, ini nyeri nggak Bu ya? Iya Bu. Nyeri nggak Bu? Iya. Enggak. Enggak sakit Bu. Nih saya tekan ulang lagi nih Bu. Sakit nggak Bu? Enggak. Enggak ya Bu ya. Tidak terdapat kelenjar Bartolini dan kelenjar Skene, tidak membengkak kelenjarnya. Kemudian melakukan pemeriksaan panggul, bagus ya nih Bu ya. Kemudian tidak terdapat luka pada serviks. Ini saya goyangin kayak gini, sakit nggak Bu? Enggak Bu. Enggak ya? Iya. Enggak sakit ya udah. Terus dalam keadaan normal dan porsio juga tidak terdapat erosi dan tidak dalam keadaan normal ya. Ini enggak dalam keadaan hamil ya Bu, enggak ada tumor juga nih, bagus ya Bu ya. Kemudian kita celupkan sarung tangan ke dalam klorin, kemudian merendamnya di dalam klorin. Buka sebagian IUD, kemudian memasukkan IUD ke ini, lalu masukkan alat pendorong ke dalam inserter. IUD dalam kondisi seperti ini. Menggunakan handscoon steril yang baru. Kemudian Ibu, maaf ya, kita pasang alat lagi ya Bu ya. Sekarang kita mau pasang IUD-nya ya. Iya. Bu, tarik nafas Bu ya. Tarik nafas panjang. Ini saya masukin alat nih Bu ya, nggak sakit. Tarik nafas panjang Bu. Oke, sip ya. Kemudian setelah itu pastikan posisi spekulum dan serviks sudah terlihat. Ini udah kelihatan Ibu ya. Saya mau bersihin ini dulu. Usap vagina dan serviks dengan larutan antiseptik 2-3 kali. Setelah itu Bu, ini agak sedikit mulut ya Bu ya. Saya Iya, mau Bu. ukur kedalaman rahim Ibu ya, dengan menggunakan sonde uterus. Iya, ini Bu, bagus ya Bu ya. Ukurannya rahimnya cukup Bu, 7 cm Bu, cukup untuk dipasang IUD ya Bu ya. Iya Bu. Kemudian kita melakukan pemasangan IUD. Bentar lagi saya pasang nih Bu ya. Tarik nafas panjang ya Bu. Masukkan
IUD ke dalam. Iya Bu, mulas nggak Bu? Enggak Bu. Mulas ya Bu ya. Sudah Bu, udah terpasang nih Bu nih. Kemudian gunting. Sudah terpasang ya Bu ya IUD-nya. Kemudian setelah itu udah saya lepaskan ini ya Bu ya. Saya lepaskan alatnya Bu ya, tarik nafas panjang. Iya. Setelah itu rendam peralatan di dalam air klorin, kemudian kita periksa servis. Bu, maaf ya Bu ya. Iya Bu. Saya periksa dulu ya Bu ya. Iya. Nah, udah bagus ya. Sudah. Setelah itu sudah terpasang nih Bu ya. Ini sakit nggak Bu perutnya? Enggak Bu. Enggak ya. Nah, Ibu sekarang selonjoran dulu. Selonjoran selama 15 menit. Nanti kemudian kalau misalkan ada kram atau nyeri, bilang saya ya Bu. Ya Bu. Bu gimana Bu? Perutnya sakit nggak? Enggak Bu. Enggak, tadi udah terpasang Bu alatnya ya. Oh, Itu IUD untuk 8 tahun ya Bu ya. Nanti tadi kan sudah saya jelasin juga ya Bu ya. Kalau misalkan sudah pasang apa yang terjadi ya. Nanti agak sedikit mules ya, nggak apa-apa, nanti saya kasih obat untuk mengurangi nyerinya ya. Kemudian nanti Bu nih, Ibu bisa periksa sendiri ketika Ibu jongkok di kamar mandi. Ibu cuci tangan dulu, terus masukkan jari Ibu ke dalam liang senggama. Itu akan terapar nanti benangnya ya. Nah, jadi Ibu bisa periksa sendiri ya Bu ya. Terus tadi udah tahu ya Bu efek sampingnya ya Bu ya. Nanti mens Ibu akan lebih panjang dari biasanya. Terus akan terasa kram perutnya. Itu berlangsung setelah 3 bulan ke depan, insya Allah sudah enggak lagi ya Bu. Nah, kalau misalkan ada keluhan lagi, nanti Ibu boleh datang lagi. Saya kasih resep ya Bu ya untuk mengurangi nyeri. Sama ini kartunya jangan lupa dibawa kalau misalkan Ibu mau kontrol. Kontrolnya kalau ada keluhan ya Bu ya. Nanti lepas juga harus dibawa kartunya. Kalau enggak bidannya nggak mau ya. Karena kan takut lupa Ibu kapan lepasnya ya. Yang kelamaan juga soalnya bisa nempel ya Bu. Ini kartunya Bu. Oh iya Bu. Kasih Bu. Tadi Ibu sudah mengerti mengenai apa yang saya jelaskan Ibu? Sudah. Kapan Ibu balik lagi ke saya? Kapan? Kalau ada. Kapan Ibu kalau balik lagi ke saya kapan Bu? Setelah 8. Nah betul, setelah 8 tahun dijahit, dicabut ya Bu ya. Terus kalau misalnya ada yang dirasa, ada keluhan-keluhan, iya betul Bu. saya bisa kontrol ya Bu. Iya, udah Ibu udah mengerti ya Bu ya. Nanti Ya. jangan lupa resepnya ambil di apotek ya Bu ya. Iya, Bu. Makasih banyak ya Bu. Ya, Bu, Sampai ketemu sama-sama. lagi ya. Bu. Makasih Bu. Ya, mari Bu. Pemasangan IUD udah dah. Hapus. Demikianlah pemasangan IUD yang telah saya lakukan. Mohon sarannya kepada Ibu Yulia dan Ibu EM. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.